Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Yang karenanya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di Angkringan 27 Hijrah dalam rangka acara halal bihalal atau silaturahmi Polsa Jawa Barat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'innya, dan kepada seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Jangan lupa yang ketiga marilah kita doakan semoga idola kita, guru besar kita, bagi yang di Roma senantiasa diberikan kesehatan, amin, panjang umurnya, amin, dan juga senantiasa berkah dalam hidupnya, amin. Sebelum selanjutnya semuanya semangat kita lihat dulu ya. Puasa, puasa, puasa Jawa Barat, bisa. Tepuk tangan untuk puasa. Teman-teman yang terhormat, kepada tamu kehormatan kita Bapak Haji Koko yang salah satu personil daripada di mana Pak Haji? Ya, di belakang. Di belakang. Bapak Haji Koko, alhamdulillah. Selamat datang Pak Haji. Ya, tepuk tangan buat Pak Haji Koko. Alhamdulillah, beliau jauh-jauh berkenan hadir di sini, suatu kehormatan. Selama ini acara DPW belum pernah dihadiri personil Serenta, betul? Dan baru kali ini acara baru dihadiri oleh personil Serenta. Sekali lagi terima kasih pada yang terhormat Pak Haji Koko berkenan hadir ke Bandung jauh. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah semangat kita dalam rangka untuk menjalankan ukhuwah Islamiyah seperti halnya visi daripada Polsa. Ya, saya hormati juga jajaran pengurus DPW Polsa Jawa Barat, baik Pak Sekwil, Bendahara, Wakil Ketua, dan jajaran pengurus lainnya yang hadir pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Dan juga pada ketua-ketua DPC yang hadir pada hari ini, ada dari Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dari Sumedang, dari Cimahi, dari Kota Bandung, dari Kota Bogor. Ya, mungkin ada yang lainnya yang masih tertinggal belum sampai ke sini. Dan Garut, Subang, ada Subang, perwakilan dari Subang juga ada. Ya, mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga kepada jajaran panitia, saya terima kasih yang sudah menyiapkan tempat dan juga menjalankan proses acara. Mudah-mudahan prosesi acara pada hari ini berjalan dengan hikmat, lancar, dan sukses. Terima kasih juga kepada anggota Polsa dari mana saja yang berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadirannya di sini juga mendapatkan barokah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada saudara-saudaraku Polsa Jawa Barat, pada hari ini kita menjalankan salah satu tugas sebagai umat Muslim, sebagai hamba Allah SWT, yaitu mengadakan halal bihalal, di mana halal bihalal tujuan daripada halal bihalal tidak lain adalah untuk menjalin tali silaturahmi.
Ya. Tujuan daripada halal bihalal adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Yang lebih luas lagi, halal bihalal juga tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamnya. Dalam hal ini, halal bihalal musyawarah tadi tujuannya adalah untuk menjaga silaturahmi sesama anggota musyawarah dan juga untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah di lingkungan musyawarah. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada rekan-rekan semua, marilah kita jalin senantiasa silaturahmi sesama anggota Porsa, menciptakan ukhuwah Islamiyah sesama anggota Porsa. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sana dijelaskan bahwa barang siapa ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Betul Ustaz? Terima kasih juga yang kami hormati Bapak Ustaz Al-Qarau Ramadan. Tadi saya tausiahnya luar biasa. Saya mendengar sampai terkagum-kagum. Ternyata ada Ustaz yang bisa dikatakan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Polsek Kota Bogor dan udah memiliki kapasitas yang menurut saya cukup tinggi. Dari Urian bahasanya juga tadi kami kan saya dengan Pak Haji Misbah, ini ternyata bagus juga. Baru kali ini bukan konsernya mendengar ceramah ternyata bagus, bahasanya bagus, Uriannya bagus dan tidak menyesatkan. Mudah-mudahan kalau dari dulu kita panggil ya, kalau kita tahu seperti ini dari dulu. Ya, kita terima kasih Pak Ustaz Muda, alhamdulillah ikut mereka, ikut mendengarkan dan juga memberikan tausiah yang banyak lebar. Tadi disinggung tentang silaturahmi itu. Maka saya sedikit dimulai Pak Ustaz, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam urian saya. Saya hanya dalam rangka untuk mengajak rekan-rekan untuk senantiasa menjalin silaturahmi sesama anggota Porsa. Yang berikutnya, tali silaturahmi juga tidak boleh putus. Karena dalam hadis lain yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa barang siapa jangan berharap atau tidaklah masuk surga apabila orang tersebut memutuskan tali silaturahmi. Jadi dua, tinggal kita pilih menyambungkan silaturahmi, kita akan panjang umur dan murah rezeki lapang rezekinya, atau memutuskan tali silaturahmi kita tidak akan masuk surga. Itu kembali kepada diri kita, kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Karena kita masuk surga neraka itu bukan tergantung dari orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Ya. Untuk itu saya juga menghimbau mengajak kepada yang hadir di sini, janganlah sekali-kali memutuskan tali silaturahmi. Caranya bagaimana? Kita senantiasa menyambungkan tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Kalau dengan Porsa, dan kita senantiasa menjalin tali silaturahmi dengan sesama anggota Porsa. Apabila ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemikiran, jangan kemudian kita merujuk kepada permusuhan, jangan. Tapi marilah kita tetap di dalam wadah keluarga Porsa. Untuk itu tetap menjalin silaturahmi, jangan sampai terputus gara-gara kita misalkan di DPC mana ada perbedaan pendapat, jangan sampai terputus gara-gara kita berbeda pendapat. Karena silaturahmi itu lebih penting daripada Porsa. Betul. Untuk itu jangan sekali-kali kita memutuskan tali silaturahmi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu levelnya adalah kesopanan yang tertinggi. Yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baru kemudian Bukhari, baru kemudian Muslim, baru kemudian itu Ahmad atau masalah Nasai dan seterusnya. Tirmizi. Nah, Pak Haji juga mungkin
paham dalam arti kalau ini sudah soleh, maka kita harus ikuti. Saya menekankan, mengajak kepada saudara saya, jangan sekali-kali putuskan tali silaturahmi. Bahkan sebaliknya, mari kita sambungkan tali silaturahmi. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sudah terputus tali silaturahmi dengan saudara ini? Sambungkan. Ya, jangan kemudian putus kita jadi benci, lalu menjelang berbicara. Apabila ada putus kita sambungkan, itu akan lebih baik. Daripada putus kita akan berjauhan, apalagi kita bermusuhan, itu tidak ada ajaran Islam seperti itu. Lalu bagaimana kita sudah mencoba menyambungkan tapi tidak mau? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mencoba menyambungkan tali silaturahmi sesama umat Islam. Ya. Kita kewajiban kita adalah diri kita sendiri. Ya, tidak ada kewajiban kita untuk ngurus orang lain. Tapi bagaimana kita bisa mengurus diri sendiri untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita bermanfaat. Ya. Jadi sekali lagi jangan ada yang namanya permusuhan. Setuju? Jangan ada pertengkaran. Jangan ada perdebatan yang tidak berguna. Betul? Kita amalkan lagu Pak Haji Roma Irama. Judulnya apa? Stop. Nah, nanti tolong menyanyikan nih Om Ded nih. Stop. Nanti Om, nanti ya. Nanti diiringi oleh Bang Haji Kokoda. Gitu ya. Nah, kawan saya nyanyi takutnya nggak bagus, oke? Gitu ya. Satu ya, jangan stop perdebatan, stop. Kita lebih baik diam. Rasulullah bersabda juga. Apa kata Rasulullah? Jadi kita masuk orang yang beriman atau tidak? Apabila kita mengaku orang yang beriman, apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau lebih baik diam. Betul apa betul? Man amana billahi wal yawmil akhir apa? Wa yaqulu awliyas. Kalau kita berbicara yang baik, berbicara berguna, mau. Tapi kalau bicara yang berguna jangan. Bukan kata ketua DPD, bukan kata bukan kata Rasulullah, karena panutan kita adalah Rasulullah. Betul betul. Ya, kita jadikan panutan adalah Rasulullah. Ya, kalau kita bicara yang berguna, jangan bicara yang sia-sia. Ya, bicara. Kalau kita bicara sia-sia, apalagi menyakiti orang, aduh, saya nggak bisa ya. Lebih baik kita diam. Ada lagunya kah ini? Om Ded. Apa judulnya? Lidah. Iya. Nanti coba dinyanyikan juga lidah. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicara macam-macam, asal jangan ngomongin marah. Betul nggak? Mudah-mudahan di puasa tidak ada. Mudah-mudahan bisa ya sama kita tentang sesama anggota puasa. Tidak ada yang kecuali niat menyayangi saudara kita. Betul? Kenapa? Kalau ngomongin orang, jangan tulis kata Om Ded. Apa maksudnya Om Ded kalau banyak ngomongin orang? Tiba. Orang tiba pasti sedekah. Ya, gitu ya. Om Ded punya gerakan anti tiba, luar biasa. Jangan ikut-ikutan misalkan tetangga kita atau siapa rekan kita jangan ikut-ikutan. Apalagi ibadah nanti muncul nama-nama jadi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal. Lagian kalau kita tukang
melakukan fitnah, maka kita nanti akan menjadi golongan orang yang bangkrut. Di akhirat nanti kita akan tergolong orang yang bangkrut. Karena orang yang suka fitnah, suka gibah, maka pahalanya akan diberikan kepada orang yang kita suka omongin, suka kita fitnah. Pahala kita dikasihkan ke mereka atau ke dia. Sementara dosa dia dikurangi, dikasihkan ke kita. Mau tak kita seperti itu? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Makanya sekali lagi jangan juga suka gibah, jangan juga fitnah. Kalau kita suka menjelek-jelekan saudara kita, itu sama dengan makan dari saudara sendiri. Sangat menjijikkan. Itu bahasa yang mengatakan bahwa orang yang suka ngomongin orang itu sangat menjijikkan. Bukan kata tapi kata Rasulullah. Maka dari itu kepada para hadirin yang ada di sini, sekali lagi saya mengajak, saya mengimbau, marilah kita pererat tali silaturahmi. Setuju? Marilah kita rajut silaturahmi apabila sudah terjadi putus. Kita rajut kembali. Setuju? Setuju. Marilah kita saling memaafkan apabila ada salah, ada dosa. Kalau dosa kita serahkan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah kepada orang lain, kita harus minta maaf. Nah, ini fungsinya daripada halal pada hari ini. Apabila saya minta salah kepada Pak Misbah, saya salah kepada Bang Fadila, saya salah kepada Bu Ani, saya salah kepada Kang Aib, kepada yang lain juga. Pada hari ini marilah kita saling maafkan. Kalau kita saling maafkan, maka gugulah dosa-dosa kita. Maka ada yang mengatakan kita akan murni bersih kembali seperti bayi. Ya. Tapi kalau saya sebelum orang lain minta maaf, sudah saya maafkan. Saya tidak mau memberatkan orang lain dengan dosa-dosa yang ada. Tapi saya juga akan selalu minta maaf apabila saya berbuat salah kepada siapapun. Gitu ya. Saudara-saudaraku, anggota Polsek Barat yang saya cintai, yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sambutan saya pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga dan juga jajaran dari Polsek Barat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari saya pribadi atau jajaran dari Polsek Jawa Barat, mohon dimaafkan. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, akan menambah semangat kita untuk menjalankan visi daripada Polsa, yaitu menciptakan ukhuwah Islamiyah sesama penggemar Roma Irama. Jangan ada terpecah belah dan jangan ada permusuhan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan.